saya garis bawahi dulu ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang akademisi ya. Dari sudut pandang akademisi, kalau saya melihat memang PSSI dan kepolisian sekarang perlu untuk melakukan re-image lagi. Jadi membentuk atau mungkin memperbaiki citra lagi pasca tragedi Kanjuruhan. Oke, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat ya, bahwa PSSI dan kepolisian dalam beberapa dekade terakhir citranya mungkin di mata masyarakat Indonesia ada mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Hal ini juga terlihat dari bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan juga PSSI yang tercermin dari prestasi timnas kita misalkan, dan terutama untuk yang PSSI ya, prestasi timnas kita kan ekspektasi masyarakat begitu tinggi, tapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Terus citra penegak hukum, banyak sekali kasus-kasus sebelum tragedi Kanjuruhan ya, mulai dari kasusnya Verdi Sambo, kasusnya Teddy Minahasa, dan kasus-kasus yang lain. Saya pikir itu juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap citra dari kepolisian yang sebagai lembaga penegak hukum. Dan puncaknya itu ketika tragedi Kanjuruhan ini, khususnya bagi warga Malang. Ya, khususnya bagi warga Malang, citra kepolisian khususnya, mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali poster-poster, tulisan-tulisan yang bertebaran di sudut-sudut kota Malang, yang kemudian itu saya pikir ya mau nggak mau dua lembaga ini harus melakukan manajemen lagi ya, remanajemen lagi, melakukan pembenahan terhadap citra mereka seperti itu. Itu Pak, dalam pemeriksaan tragedi Kanjuruhan, Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo pernah menyatakan bahwa gas air mata sesungguhnya tidak mematikan. Tentunya kepolisian akan memberi pernyataan yang membela nama kepolisian. Namun mengapa mereka memilih langkah ini yang malah membuat image mereka di mata masyarakat itu semakin buruk karena menyalahkan supporter? Iya. Karena waktu itu saya tidak ada di tempat ya, maksudnya saya tidak nonton langsung di Kanjuruhan, jadi kronologi seperti apa yang terjadi juga saya tidak tahu. Mungkin nanti ada beberapa kolega-kolega saya di sini yang mungkin pada waktu itu ada di Kanjuruhan dan bisa memberikan keterangan yang lebih lanjut ya, kalau misalkan ini mau ditelusuri lebih lanjut. Tapi kalau saya melihat apakah memang itu sudah sesuai prosedur atau bagaimana gitu. Setahu saya ya, ini sependek pengetahuan saya, yang namanya gas air mata itu tidak boleh langsung ditembakkan ke orang. Ya, karena kan kalau saya melihat yang ditampilkan di media itu kan ada beberapa video-video amatir yang ada oknum aparat yang kemudian langsung menembakkan gas air mata itu ke tribun yang pada waktu itu lagi banyak penonton. Harusnya kan nggak boleh. Ya, kalau saya nggak salah loh ya, mohon maaf nih kalau saya salah. Setahu saya gas air mata itu harus ditembakkan ke tempat yang kosong dan gasnya ini baru mengarah ke masyarakat. Sifatnya adalah untuk menghalau. Nah, sifatnya untuk menghalau. Tetapi kalau saya melihat lagi kejadian pada waktu itu juga, apakah memang ada unsur kesengajaan atau human error atau seperti apa, kan sampai saat ini tidak ada kejelasan kan. Oke lah, aparat oknum kepolisian itu sudah ada yang mendapatkan hukuman ya, ada di penjara dan sebagainya, tetapi siapa yang salah dalam kasus ini kan seperti benang kusut ya, seperti benang kusut. Temuan-temuan tim pencari fakta lah, saya boleh mengatakan, pada waktu itu kan gate 13 ya, pintu 13 itu kan yang terkunci. Nah, itu kok bisa terkunci? Nah, seperti itu, sehingga banyak sekali supporter yang harus menjebol. Terus yang membuat banyak korban berjatuhan pada waktu itu memang bukan gas air matanya, tetapi desak-desakannya, desak-desakan dan kekurangan oksigen. Akhirnya gasnya itu juga membuat mereka panik. Ya, itu kemudian menurut saya membuat banyak jatuh korban jiwa seperti itu.
Selanjutnya Pak, kita sudah tahu kemarin ini kepolisian itu cenderung melakukan strategi denial dan shifting the blame atau menuduh pihak lain. Nah, apakah strategi ini tuh berdampak positif untuk citra dan reputasi kepolisian? Apakah strategi ini juga merupakan strategi yang baik dilakukan suatu instansi? Tentunya sama sekali tidak ya. Saya mengatakan kalau kemudian ada pihak yang harus bertanggung jawab kemudian menyalahkan pihak lain atas kejadian seperti ini, saya pikir itu kurang bijak. Apalagi itu dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Ya kan? Dalam hal ini kemudian menyalahkan supporter yang seperti apa, saya pikir udahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Dari point of view-nya polisi mungkin yang salah supporter, dari point of view-nya supporter mungkin yang salah dalam ini polisi dan sebagainya. Saya pikir sekarang yang dibutuhkan itu adalah solusinya seperti apa supaya keadilan ini tetap terjaga, terutama bagi keluarga korban. Ya, bagi korban. Karena 135 nyawa itu bukan angka yang kecil ya menurut saya. Dan jangankan 135, satu nyawa aja itu sebenarnya sudah masuk kategori tragedi. Karena kan kita tujuannya nonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan kan mendukung tim kesayangan kita, Arema. Menang kalah dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Tapi kalau sampai ada yang korban nyawa, nah itu sudah bisa dikategorikan tragedi. Satu aja, apalagi ini 135. Dan sampai sekarang kalau saya melihat langkah hukum yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di Kota Malang, Aremania dan sebagainya, itu saya pikir semuanya sudah maksimal. Namun ya ini saya juga heran juga dan juga menjadi hal yang membuat saya itu terenyuh lah ya, gimana ya kok hukum di negara kita kayak gini gitu loh, dimana kemudian letak keadilannya. Ya saya bukan orang yang pandai dalam hal undang-undang hukum, saya juga tidak mendalami ilmu hukum, tapi saya mencoba untuk sebagai orang awam melihat masa sih 135 nyawa tidak ada solusi yang bisa beradilan seperti itu. Ya terlepas dari oknum-oknum pihak kepolisian yang sekarang sudah menjalani masa hukuman ya dan lain sebagainya, tetapi pihak keluarga korban, pihak Aremania yang menganggap itu belum cukup ya, karena pasti ada, ini versi mereka ya, pasti ada aktor-aktor yang lebih tinggi lagi yang dibalik hal itu. Nah ini yang kemudian bagi kita semuanya wajiblah untuk kita telusuri lebih lanjut dan kita kawal seperti itu. Sekarang yang kita ketahui kan Stadion Kanjuruhan sedang direnovasi. Menurut Pak Arif sendiri, apakah ini salah satu perbaikan citra dan reputasi mereka? Karena sebelumnya salah satu penyebab tragedi Kanjuruhan itu adalah karena akses pintu keluar dan masuk yang tidak memadai. Tapi hal ini malah dikecam masyarakat karena dianggap penghilangan barang bukti. Iya, ini yang kemudian saya melihat ada hal yang agak sedikit gimana ya, saya menyikapinya aku juga bingung. Kalau dilihat dari sisi hukum, ketika kasus ini dianggap belum selesai, ya memang renovasi Stadion Kanjuruhan alangkah baiknya itu ditunda dulu, ya sampai kasus ini benar-benar clear, ya karena memang Stadion Kanjuruhan kalau kita menganggap itu sebagai barang bukti ya barang bukti, terutama pintu 13 itu ya, gate ke-13 itu kan titik di mana tragedi itu terjadi kayak gitu. Nah, kalau kemudian itu direnovasi, ya saya nggak tahu apakah renovasi ya yang pasti sudah melewati prosedur ya. Saya sendiri juga tidak terlalu ngikutin bagaimana Stadion Kanjuruhan itu prosedurnya seperti apa sampai kemudian renovasi itu mendapatkan izin dan akhirnya sekarang dilakukan renovasi. Nah, tapi di satu sisi kalau kemudian Stadion Kanjuruhan ini dibiarkan apa adanya, ya kan, dan tidak mendapatkan dalam artian tidak ada renovasi dan sebagainya, ya sampai kapan kayak gitu loh tim Arema ini akan menjadi tim musafir kayak gitu ya kan. Ya kita warga Kota Malang punya tim kebanggaan nih Arema. Nah, sedangkan kan selama ini yang saya pahami mereka berkandang di Bali di Stadion Iwayan Dipta ya, saya nggak salah, atau di Ngurah Rai ya, saya lupa. Di Iwayan Dipta saya di Bali itu kan dalam rangka Stadion Kanjuruhan sedang direnovasi ini.
sehingga mereka menjadi musafir dan sebagainya kayak gitu. Harapannya ketika stadion sudah selesai direnovasi, mereka bisa berhempis lagi di Kota Malang. Ya, kalau dalam hal ini kemudian untuk bisa menemukan win-win solusinya, saya juga nggak bisa memberikan solusi ya. Maksudnya, oke, bagaimana solusinya kalau menurut Pak Arif itu, saya sendiri juga nggak tahu karena kompetisi sedang berjalan nih, ya kompetisi sedang berjalan. Ya namanya juga tim yang sedang menjalani kompetisi pasti juga membutuhkan biaya banyak, apalagi kalau mereka nggak punya stadion. Nah, sedang stadion yang sedang direnovasi harapannya segera selesai biar Arema bisa kembali ke Malang, berhempis di Malang. Tetapi di satu sisi kalau kita kembali lagi ke kasus tragedi Kanjuruhan, ya renovasi itu pasti akan memperbaiki hal, namanya juga renovasi, pasti memperbaiki hal yang rusak. Dan sedangkan hal yang rusak itu adalah barang bukti gitu loh. Nah, pertanyaan saya juga akhirnya jadi muncul pertanyaan, apakah kasus ini berjalan itu masih dalam tanda kutip ya membutuhkan barang bukti itu? Bukankah persidangan sudah berjalan nih, sidang sudah berjalan, bahkan sudah selesai, bahkan sudah oknum yang menembakkan gas air mata itu sudah menjalani hukuman. Menurut saya berarti kan proses hukum sudah berjalan, bahkan sudah selesai. Berarti kan barang bukti ini sebenarnya, mohon maaf kalau saya salah, barang bukti ini sebenarnya kan ya sudah melewati proses hukum juga, dalam artian kan ya sudah selesai gitu loh. Ya udah, barang bukti kalau sudah selesai ya sudah, apalagi barang buktinya rusak ya harus diperbaiki lagi gitu loh. Ini kan fasilitas umum. Nah, di sini sih kemudian pertanyaan saya di sini, apakah kemarin ketika proses persidangan sedang berjalan, pintu 13 ini sudah selesai melewati proses bahwa dia adalah barang bukti gitu. Kalau sudah selesai ya sudah selesai, ya berarti renovasi itu tidak menyalahi peraturan gitu. Tapi di satu sisi kok ternyata pihak Aremania masih mengatakan bahwa ya itu bentuk penghilangan barang bukti. Nah, ini yang saya masih belum paham, belum tataran kayak gini. Itu sih, jadi saya masih berada di tengah-tengah nih. Saya mau ikut yang mana dulu nih, kayak gitu sih. Gitu menurut saya. Terus itu yang terakhir Pak, menurut Pak Arif sendiri, gimana sih seharusnya PSSI dan kepolisian tuh menangani kasus ini sehingga citra dan reputasinya itu kembali baik di mana-mana? Nah, ini yang paling penting nih. Yang pertama saya lihat dari PSSI dulu ya, dari PSSI dulu. PSSI yang pertama yang harus diperbaiki mungkin tidak hanya sebatas citra, tetapi juga manajerial juga, ya, manajerial dan manajemen juga gitu loh. Sampai kapan kemudian sepak bola tanah air yang kita banggakan dan kita cintai ini berkutat di ranah itu aja? Setiap negara, saya yakini seluruh negara di dunia ini berharap timnasnya bisa lah untuk berlaga di Piala Dunia, ya kan? Walaupun negara itu bukan negara sepak bola, ya. Indonesia apakah negara sepak bola? Untuk urusan penggemar dan olahraga yang paling diminati, saya mengatakan masih peringkat 1. Tetapi untuk prestasi kita kalah dengan bulu tangkis. Seperti itu lah ya. Kita kalah dengan bulu tangkis. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya kalau saya mengatakan PSSI harus memperbaiki lagi manajemennya. Ya. Bagaimana mereka bisa membina atlet yang memang siap untuk berlaga dengan membawa nama besar Indonesia. Masa sih dari 250 sampai 270 juta orang lebih nggak ada satupun bibit-bibit berbakat yang bisa menjangkau Piala Dunia gitu. Walaupun Indonesia mungkin bisa dikatakan bukan negara sepak bola. Kalau dengan Eropa ya pasti jauh, dengan Amerika Latin iya. Tetapi perlu diingat bahwa kita pernah hampir masuk ke putaran final Piala Dunia. Waktu itu kalau nggak salah kita menang lawan Uni Soviet. Saya lupa waktu itu. Jadi era-era tahun 70-an kalau saya nggak salah. Jadi masih ada Roni Patinasarani, Andi Lala dan sebagainya. Sepak bola kita begitu ditakuti. Mungkin kelasnya bukan sebatas kelas Asia lagi, bukan ASEAN lagi, tapi sudah kelas Asia kayak gitu loh waktu itu. Nah, jadi gitu. Apa ya? Kalau saya boleh mengatakan kebesaran hati lah para bapak pejabat yang ada di PSSI sana. Yuk, sepak bola adalah bahasa, sepak bola adalah alat untuk pemersatu bangsa kita, ya kan? Apalagi di tahun-tahun politik nih, menjelang tahun-tahun politik seperti ini, kamu dari partai apapun, tapi ketika kamu hadir di Gelora Bung Karno, ya sudah, warnamu merah putih kayak gitu lah, kan, bendera Indonesia.
Nah, alangkah baiknya kalau kemudian hal itu diolah secara positif, diolah menjadi lebih baik lagi, tidak dipolitisir. Nah, ini yang paling penting ya, politik jangan sampai masuk ke sepak bola. Saya yakin Indonesia akan berprestasi. Ya, otomatis citra PSSI akan terangkat. Itu untuk yang PSSI. Sekarang untuk yang kepolisian, ingat bahwa kepolisian itu adalah lembaga penegak hukum. Ya, lembaga penegak hukum yang memang sudah menjadi tanggung jawab moral bagi pihak kepolisian untuk menegakkan aturan yang ada di masyarakat. Saya termasuk orang yang masih sangat percaya bahwa Bapak polisi, ibu-ibu polwan yang ada di lapangan, semuanya itu masih punya jiwa yang bersih untuk menegakkan aturan, untuk bisa melayani, melindungi dan mengayomi. Masalahnya ada beberapa oknum ya saya mengatakan, yang memang sengaja untuk mencederai asas hukum tersebut. Nah, ini yang amat sangat disayangkan. Beberapa survei juga mengatakan polisi citranya di mata masyarakat berada dalam tataran yang cukup rendah, ya kan? Itu sih yang kemudian menjadi permasalahan. Masalahnya beda nih kalau dengan TNI. TNI kan merupakan salah satu lembaga yang citranya tertinggi nih di mata rakyat, ya kan? Bahkan ketika saya melihat video-video YouTube, misalkan mohon maaf, kalau saya boleh sebut nama, misalkan kayak Panglima TNI lagi menghadiri siapa, persiapan G20 waktu itu Jenderal Andika Perkasa G20 yang di Bali sedang mengecek kesiapan pasukannya. Waduh, komen masyarakat nih ya kan banyak sekali, bravo TNI, TNI di hati rakyat dan sebagainya. Tapi ketika saya nonton video YouTube tentang bapak-bapak polisi, misalkan kayak 86 aja yang ditayangi di Net TV, terus kemudian saya nonton di YouTube, komennya di bawah, iya, akhirnya yang saya temuin juga komentar-komentar yang mohon maaf, yang bernada negatif gitu loh. Ini kan sebenarnya kan tanpa kita harus melakukan suatu survei, ini sudah membuktikan bahwa pihak kepolisian perlu sekali untuk meningkatkan citra positif mereka, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka yang memiliki kewenangan langsung untuk melindungi masyarakat, ya harapannya bagaimana mereka bisa menjalankan itu sebagaimana mestinya, supaya tidak selalu ya citranya buruk. Dan ditambah lagi kan kasus-kasus besar ya, kasusnya Sambo, Teddy Minahasa, tragedi Kanjuruhan, saya pikir ini menjadi pukulan telak lah bagi institusi kepolisian di tengah usaha mereka untuk memperbaiki citra di masyarakat, ternyata malah pimpinannya sendiri ya, mereka jenderal-jenderal semua tersandung kasus-kasus seperti itu. Ya PR-nya cukup besar sih menurut saya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, makasih Mas Raffi udah menyempatkan waktunya buat Siap. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini satu kata yang ada di pikiran Mas Raffi dong ketika disebut tragedi Kanjuruhan. Biadab. Kenapa Mas Raffi memilih kata tersebut? Karena yang terjadi di tragedi Kanjuruhan barangkali menurut kami itu bukan sekedar tragedi tapi pembantaian yang ada. Kita lihat bagaimana aparat itu benar-benar tidak segan untuk menyemprotkan gas air mata ke tribun, ke orang-orang yang tidak bersalah gitu. Sehingga itu merupakan kebiadaban dan pelanggaran atas hak asasi manusia. Selanjutnya, bagaimana pendapat Mas Raffi terhadap penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan? Sebenarnya penggunaan gas air mata di dalam tragedi Kanjuruhan telah membuktikan bahwa salah satu cita-cita besar reformasi telah gagal. Salah satu cita-cita besar reformasi adalah mensipilkan polisi. Jadi dulu awalnya ketika polisi masih bergabung pada ABRI, reformasi hendak untuk melihat bagaimana polisi ini ngurusi urusannya sipil dengan cara-cara sipil. Dan malah yang terjadi di dalam Kanjuruhan, penggunaan gas air mata yang biadab dilontarkan kemana-mana, itu adalah bentuk bahwa polisi masih memiliki gaya-gaya militeristik dalam menangani kekacauan sipil gitu. Jadi ini merupakan kegagalan cita-cita reformasi. Selain itu adalah brutalitas aparat tentunya. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih pendapat Mas Raffi melihat peran pemerintah dalam mengelola tragedi Kanjuruhan? Apakah sudah bijak? Oh, sangat tidak bijak. Jelas, ya. Kenapa tidak bijak, Mas? Kenapa tidak bijak? Karena bisa kita lihat semenjak TGIPF itu dibentuk dan semenjak bagaimana pemerintah menggunakan
pola-pola kekuasaan yang tidak egaliter gitu dan tidak menerapkan keadilan. Bisa kita lihat bagaimana ketika beberapa hari setelah tragedi Kanjuruhan justru ada penjual dawet yang itu fiktif gitu. Dan kita bisa lihat bagaimana itu adalah merupakan upaya-upaya untuk menghindarkan atau playing victim dari pemerintah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam proses litigasinya kita bisa lihat bagaimana misalkan rekonstruksi tragedi tidak dilakukan di stadion tapi malah dilakukan di Polda, dan kita bisa lihat bagaimana justru pemerintah melalui pengadilan menjadi orang brengsek dengan menyalahkan angin atas terbunuhnya ratusan nyawa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemerintah itu ingin menghilangkan ingatan kita dan juga menghilangkan barang bukti terbesar tragedi dengan merenovasi Stadion Kanjuruhan gitu. Jadi pemerintah bukan lagi tidak bijak, tapi pemerintah bajingan ya dalam hal ini karena ia ingin mengalihkan kesalahannya dan ingin menghapus ingatan masyarakat dengan menghilangkan situs kekerasan yakni Stadion Kanjuruhan gitu. Lalu menurut Mas Raffi, kenapa sih tragedi Kanjuruhan ini terikat dengan kehidupan mahasiswa? Karena tragedi Kanjuruhan, jika kita lihat kasus itu sebagai suatu case yang besar terkait hak asasi manusia dan bagaimana masyarakat sipil itu tidak memiliki satu power atau satu hak untuk meraih keadilannya, sedangkan mahasiswa sendiri merupakan bagian dari masyarakat sipil gitu. Jadi keterkaitan tragedi Kanjuruhan kepada mahasiswa adalah bagaimana pemerintah ini kemudian melalui tragedi Kanjuruhan itu mengancam kebebasan, hak-hak dan keadilan dari masyarakat sipil yang salah satu elemennya adalah mahasiswa. Dan tentu mahasiswa sebagai subjek akademik, kita bisa lihat pola perilaku pemerintah yang hegemonik seperti itu dan yang hendak menghilangkan case dan semacamnya itu mengancam masa depan hidup mahasiswa. Dan bukan hanya itu, dia telah mengkhianati dari kontur mahasiswa sebagai subjek akademik. Karena ketika yang disalahkan adalah angin dalam pengadilan, itu membuktikan bahwa negara kita yang dicederai adalah akal sehat kita semua. Dan makhluk yang paling dekat dengan akal sehat adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa ini pikirannya, identitasnya sudah dikhianati oleh negara di dalam tragedi Kanjuruhan dan proses hukumnya. Untuk dari Mas Raffi sendiri, apakah ada pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari tragedi Kanjuruhan ini, Mas? Tragedi Kanjuruhan membuktikan ya dalam prosesnya 1 tahun belakangan itu membuktikan bahwa mulai dari perpecahan supporter, mulai dari direnovasinya stadion, dan mulai dari orang-orang yang saling menyalahkan ini salah supporter, ini salah polisi dan semacamnya, membuktikan bahwa Indonesia sesungguhnya hari ini bukan lagi darurat toleransi, tapi Indonesia darurat solidaritas. Karena kita butuh solidaritas besar-besaran untuk menghadapi intoleransi negara gitu. Jadi pesan kita adalah melihat Kanjuruhan ini kita perlu bersolidaritas bersama untuk mengangkat lagi Kanjuruhan sebagai simbol momentum pergerakan sipil dan juga simbol sebagai bahwa negara telah mengkhianati kita. Jadi Indonesia bukan darurat toleransi tapi darurat solidaritas. Nah, Mas Raffi sendiri sebagai mahasiswa, tindakan apa yang udah dilakuin buat membantu mengatasi tragedi Kanjuruhan ini? Kalau sebagai mahasiswa ya di sini ya. Jadi kalau saya sebagai masyarakat sipil, saya nimbrung di aksi Kamisan dan semacamnya. Tapi kalau sebagai mahasiswa, kebetulan saya sekarang lagi mencoba research antropologi dalam melihat tragedi Kanjuruhan, mulai dari misalkan saya hendak mengamati bagaimana identitas Arema itu berpengaruh dalam proses campaign dan proses advokasi tragedi Kanjuruhan. Dan selain itu saya juga berusaha melihat bagaimana post-trauma, bagaimana skema atau dinamika post-trauma dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Karena sebagai mahasiswa hal yang paling bisa kita lakukan adalah menyumbang atau merebut sarana produksi pengetahuan dengan riset-riset yang berpihak pada kaum tertindas. Itu yang sedang saya lakukan. Jadi masih coba research kecil-kecilan tentang tragedi Kanjuruhan. Mungkin sampai saat ini, apakah ada bentuk tanggung jawab atau simpati dari pihak manajemen Arema FC kepada keluarga korban? Kalau dari yang kemarin itu saya kan cuma korban luka-luka, nggak ada yang meninggal gitu. Jadi kemarin ada pertanggungjawaban dari manajemen Arema FC yang sebelumnya Mas Gilang itu
menghampiri rumah-rumah korban meninggal, tapi kalau yang luka-luka itu nggak ada sih mbak kalau dari saya, jadi cuman ke korban-korban meninggal. Nah, berarti prioritas dari pihak manajemen Arema FC-nya yang kepada korban meninggal. Iya. Berarti yang luka-luka nggak dapat pihak bertanggung jawab atas itu. Saya sebagai korban luka-luka nggak, tapi nggak tahu kalau yang lain gitu. Lalu bagaimana dari pihak kita sebagai mahasiswa bisa memberikan dukungan moral atau emosional pada anggota pelaku dan keluarga? Kalau dukungan moral yang bisa dilakuin sih kayak itu juga, kayak ada acara yang usut tuntas doa bersama, itu udah bikin sedikit lega sih, walaupun nggak, kalau ngobatin yang waktu traumanya sih ya kayaknya tetap ada, tapi kayak bisa ngurangin dikit lah. Walaupun tetap pasti ada rasa trauma, cuman bentuk-bentuk kegiatan seperti itu udah cukup membantu ya. Kadang masih keinget dikit-dikit sih. Lalu apakah peran pemerintah sampai saat ini bisa Mas dan keluarga Mas rasakan? Kalau di keluarga saya ya kita kayak nggak ada apa-apaan antara manajemen pemerintah, tapi kalau dari masyarakat kayak ada ngadain doa bersama 7 harian gitu, kayak bikin lega. Terus kalau dari pemerintah nggak pernah denger sih kalau ke keluarga luka-luka gitu, tapi kalau keluarga meninggal kayaknya ada, tapi nggak tahu gimana itu lengkapnya gimana. Itu dari masyarakat aja ya Mas, untuk pemerintah belum ada. Masyarakat kayaknya udah bener-bener berusaha bisa mungkin, tapi kalau dari pemerintah sama manajemen ya kayaknya kurang maksimal menurutnya. Lalu bagaimana perasaan Mas Aka dan keluarga Mas pas langsung tragedi tersebut terjadi? Waktu itu kan aku sempat pulangnya jam 3-an gitu Pak. Jam 3 pagi ya? Ya baru bisa keluar. Nah, keluar stadion itu jam setengah tiga udah ditelepon sama orang tua, udah ada kegiatan kayak gini kok masih belum pulang-pulang, kejadiannya udah ricuh gitu kan Pak. Nah itu kok belum pulang-pulang. Nah aku bilang kalau nggak bisa keluar, ada mobil dibakar dan sebagainya gitu. Terus waktu itu jam 3 aku WhatsApp ke orang tua, itu udah bisa keluar mau pulang. Itu sampai rumah ya kayak gimana ya, ibu kayak memarahin tapi agak nggak tega juga, ya khawatir lah. Terus sempat nangis. Akhirnya sampai sekarang dari aku sendiri itu udah nggak suka lah sama sepak bola Indonesia. Terus keluarga juga udah ngelarang kalau bisa jangan nonton lagi. Terus saat itu gimana perasaan Mas Aka buat mengatasi hal tersebut? Perasaan yang timbul saat itu? Itu berapa hari ya, hampir sebulan kayaknya. Itu pasti tiap malam nangis, lari, kan kamar aku di atas. Nah itu pasti nangis, nggak tahu kenapa pasti nangis ya, keinget gitu. Turun terus ke orang tua, nanti didiemin dulu, kalau udah bisa tenang baru bisa tidur. Nah, gitu terus. Cukup traumatis ya Mas ya? Soalnya ya sempat kayak posisi udah luka-luka kan banyak kejepit-jepit. Nah itu masih sempat gendong orang yang nggak ada. Saat itu saat kejadian juga Mas sempat menolong korban meninggal gitu. Ya. Terus gimana perasaan masyarakat melihat peran masyarakat dan pemerintah dalam membantu keluarga dari korban tragedi dalam jangka panjang? Kalau dalam jangka panjang yang sampai aku rasain sampai saat ini itu kayak masih banyak acara-acara yang memperingati agar nggak kelupaan lah, agar nggak terulang juga itu kalau dari masyarakat. Tapi mungkin kalau dari pemerintah itu kayaknya doa-doa gitu ya udah lumayan lah Mbak, tapi kayak seharusnya ada kayak yang ya tindakan kayak ke hukumnya, polisinya dijadiin tersangka gitu. Tapi untuk saat ini masyarakat tetap mengikuti proses hukum dari Kanjuruhan ini? Kalau proses hukumnya aku jarang update, tapi masih ngikut. Nah itu, tapi kalau turun ke jalan itu kalau misal nggak ada halangan masih ikut. Kalau dari masyarakat sendiri tindakan apa yang masyarakat untuk selainnya membantu teman-teman dari korban Kanjuruhan kemarin yang bisa masyarakat lakukan sebagai kalau itu masih waktu itu kan masih sama-sama kayak traumanya gitu. Jadi mau cerita itu sama-sama takut gitu Mbak.
terus lambat laun bisa sembuh sendiri. Tapi kalau kita mau bahas kejadian itu secara langsung sama orang-orang yang bersangkutan, kayaknya takut timbul lagi trauma. Dari masyarakat sendiri, apakah ada pesan atau kata dua kata yang ingin masyarakat sampaikan kepada orang-orang yang telah membantu masyarakat dan teman-teman korban selama masa sulit yang mereka alami? Kalau itu terima kasih banyak lah, kayak teman-teman dari di desa itu, terus di kampus masih nyemangatin kayak ya udah jangan diingat ya, itu memberikan bantuan moral lah. Terus kalau nggak ada kayak pasti udah down banget sih. Jadi cukup menjadi alasan masyarakat bisa stand out sampai sekarang ya? Iya kayak. Ya, mungkin pertanyaan ini itu aja Mas. Terima kasih atas jawabannya, semoga semua bisa dituntas nanti sampai kita ketemu titik terakhir. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mbak. Iya. Oke Mas. Ya, Artinya Mas, apa ada acara lain atau? enggak cuma kayak